warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan kegiatan kecil ini dalam rangka menyelesaikan tugas modul 2.3A6 demonstrasi kontekstual. Oke, perkenalkan saya sebagai pengamat, nama saya Enda Alhamdulillah SPD. Di sebelah kiri saya Ibu Rahayu sebagai coach dan sebelah kiri saya Ibu Kristina Endah Susilowati sebagai coachnya. Oke, terima kasih. Di sini sebelum kita mulai percakapan coaching pada siang hari ini, mohon perkenalkan saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Rahayu sebagai coach tentang kompetensi inti yang akan dicapai pada hari ini. Silakan ya. Kompetensi inti yang ingin saya capai yang pertama yaitu presensi atau kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang ketiga adalah membuat pertanyaan pokok seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bu Rahayu. Sekian pertanyaan dari saya. Saya catat Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kita mulai sesi coaching pertama ini ya. Monggo Ibu Rahayu untuk bisa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Rahayu. Bagaimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Rahayu? Alhamdulillah baik juga Bu. Lama gitu ya kita tidak ngobrol-ngobrol, tidak bercakap-cakap. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Rahayu. Sebenarnya saya punya masalah dengan sekolahan kita ini Bu. Tentang kebersihan di sekolahan kita ini. Menurut Bu Indah, bagaimana sebenarnya respon warga sekolah tentang masalah kebersihan di sekolah kita? Iya Bu, sebenarnya respon warga sekolah kita itu sudah lumayan bagus sebenarnya. Jadi tempat sampah sudah ada di setiap kelas, anak-anak sudah ada jadwal piket. Kemudian untuk beberapa waktu tertentu anak-anak membuang sampah ke TPS atau ke tempat sampah sentral yang ada di belakang sekolahan itu Bu. Cuma yang jadi masalah ini sampah kita itu semakin hari itu semakin berserakan, tidak pada tempatnya, tidak di tempat sampah, nanti kadang di pojok kelas, di pojok ruangan yang belakang, bagian belakang itu Bu. Jadi saya merasa semakin hari kok semakin sampah itu berantakan dan semakin menggunung gitu. Itu yang menjadi pikiran saya. Respon warga ini kok semakin hari tidak semakin meningkat untuk kebersihannya, tapi bahkan semakin hari semakin menurun. Ini perlu diadakan langkah-langkah selanjutnya ya Bu. Iya. Menurut Bu Indah ini ya, hal apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan penanganan masalah kebersihan di lingkungan sekolah kita itu Bu? Hal yang perlu diperbaiki ke depannya terkait penanganan kebersihan di sekolah kita ini otomatis bagaimana anak itu tidak membuang sampah sembarangan. Jadi yang perlu kita perbaiki di situ. Anak tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua itu bagaimana supaya anak ini bisa memilah antara sampah organik dan non-organik. Kemudian anak-anak bisa, gak cuma anak-anak sebenarnya, warga sekolah ya, itu bisa rutin membersihkan selokan, membersihkan kolong meja,
sumbernya lebih banyak dari kantin, Bu. Juga selain piket kelas itu perlu digiatkan, piket guru juga diperlukan. Itu yang kira-kira menurut saya perlu diperbaiki untuk kedepannya dalam penanganan kebersihan sekolah kita ini. Oke, bagus sekali ya Bu Indah. Jadi untuk penanganan kedepannya yang harus kita perbaiki itu adalah supaya anak-anak bisa memilah-milah sampah organik dan non-organik, adanya petugas piket kelas, juga adanya petugas atau guru piket seperti itu ya Bu. Di antaranya seperti itu ya Bu. Ya. Sudah bagus sekali Bu Indah. Menurut Bu Indah, ini rencana apa yang akan Bu Indah lakukan untuk mengatasi masalah kebersihan di sekolah kita, Bu? Ya, terkait hal-hal tadi yang perlu diperbaiki pada penanganan kebersihan di sekolah kita tadi, saya ingin ada rencana saya untuk mengatasi masalah kebersihan ini, yaitu kita perlu mengadakan sosialisasi kepada anak dan juga guru, karyawan, dan juga warga di sekitar kita termasuk kita itu tentang sosialisasi untuk daur ulang sampah. Jadi nggak cuma sampah dibuang, tapi juga sampah perlu didaur ulang. Ini akan membuat sekolah kita itu tidak semakin menggunung sampahnya. Kemudian selain itu kita perlu untuk mendatangkan narasumber juga tentang kebersihan itu langsung dari petugas kebersihan desa di tempat sekolah kita dan juga dinas lingkungan hidup. Kita juga selain itu kan butuh biaya ya Bu. Jadi kita perlu koordinasi juga dengan bendahara sekolah kita. Itu yang rencana saya ingin rencana ini ada bisa kita terapkan di sekolah kita. Oke Bu Indah, bagus sekali. Saya sangat setuju dengan rencana-rencana yang nanti akan dilakukan Bu Indah untuk menciptakan lingkungan yang bersih lagi, dan saya mendukung sekali rencana Bu Indah. Untuk selanjutnya, menurut Bu Indah, siapa saja yang akan dilibatkan dalam meningkatkan budaya bersih di sekolah kita, Bu? Bu Indah. Otomatis karena ini adalah rumah siswa kedua ya, otomatis yang akan terlibat adalah semua siswa, tidak terkecuali siapapun itu. Semua siswa kita libatkan, kemudian guru dan juga tenaga pendidikan atau karyawan sekolah kita, warga di sekitar sekolah kita, juga termasuk di dalamnya komite sekolah. Itu juga perlu kita libatkan di dalamnya. Dan juga selain petugas kebersihan sekolah, juga kita perlu melibatkan petugas kebersihan desa dan juga yang saya singgung tadi Bu, dinas lingkungan hidup juga perlu kita libatkan. Nonton Bu. Bagus sekali Bu Indah, berarti ini yang terlibat banyak
Dan saya rasa ini biayanya tidak cuma sedikit tapi banyak, Bu. Jadi kita harus bagaimana koordinasi dengan bendahara sekolah. Berikutnya, sampai saat ini saya merasa kepekaan murid dan warga sekolah tentang kebersihan sekolah masih, ya walaupun sudah berjalan kebersihan tapi belum maksimal. Jadi kita butuh menerapkannya, mengimplementasikan, menggiatkan kepekaan murid dan warga ini tetap butuh waktu yang lama, dan juga kedisiplinan siswa itu juga perlu ditingkatkan dalam menerapkan disiplin budaya bersih. Selain itu untuk daur ulang sampah, kita butuh tim kreativitas daur ulang sampah ini. Kita ini juga tantangan, ya, tantangan bagi kita bagaimana anak terbiasa menjadi kreatif terhadap sampah-sampah yang ada di sekolahan kita. Begitu, Bu. Iya, jadi tantangannya ada ya Bu, salah Banyak satunya, sekali. ya, salah satunya anak dalam memilah-milah sampah organik dan non organik, terus adanya apa itu apa Bu yang tadi bisa diulangi lagi? Kepekaan. Kepekaan warga sekolah ya Bu. Terus adanya masalah biaya atau administrasi nih Bu yang hubungannya dengan dana, seperti itu. Ada yang bisa ditambah lagi Bu Indah? Ini Bu, sepertinya ini masa-masa ini kalau seumpama tidak segera ditanami itu ya akan menjadi masalah yang besar di sekolah kita. Ya, saya ingin rencana ini saya ingin kita laksanakan sesegera mungkin, ya Bu. Pripun Bu, menurut Bu Rahayu, saya punya rencana mungkin 3 hari lagi kita membuat rencana atau mengumpulkan. Pripun Bu, kalau diperbolehkan? Ya, rencana yang bagus sekali Bu Iya. ya. Nanti Bu Rahayu? iya, betul sekali. Rencananya tadi saya dukung sekali. Nanti kita akan mengadakan sesi coaching lagi ya Bu. Yang Iya. kedua, saya sudah tidak sabar sekali ingin mendengar hasil rencana aksi yang Bu Indah rencanakan. Nanti kita bertemu lagi di sesi coaching yang kedua beda. Oke, sambil 3 hari ini saya persiapkan segala sesuatunya. Iya Bu. Iya. Oke, sudah. Terima kasih sekali kepada Ibu Rahayu dan Ibu Endah yang sudah menyampaikan tadi. Kemudian setelah percakapan tadi, saya ingin berikan umpan balik terkait dengan coaching yang baru saja dilaksanakan. Yang pertama, kompetensi atau tujuannya sudah tercapai. Tadi permasalahannya dari Bu Endah sudah terselesaikan dengan baik. Kemudian kompetensi coachnya juga sudah terlihat tadi, sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, dan kemudian coachingnya juga sudah menjawab pertanyaan dengan baik sehingga terselesaikan permasalahan tentang kebersihan ini. Baik yang seperti kita ketahui bahwa kebersihan ini adalah pangkal dari kesehatan, dan ya, kebersihan ini adalah sebagian dari iman. Nah, di sekolahan kita harus berkolaborasi dengan seluruh warga, yaitu tadi ada kepala sekolah, ya, tadi ada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, dengan siswa, dengan komite, dengan warga setempat, kemudian juga dengan dinas lingkungan hidup dan juga dinas kebersihan. Nah, tadi ini semoga selesai kurs ini nanti semuanya terlaksana dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab sehingga kita terciptalah sekolah yang bersih. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ilustrasi kontekstual modul 2, 3, 6 nggih. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, ini yang jadi coaching siapa? Yang jadi coach? Saya jadi coachnya. Oh, Bu Endang, ya Bu Endang jadi coach. Saya jadi coachnya. Oh iya, ya. Sebelumnya saya mau bertanya sama Bu Endang ya sebagai coach, kompetensi inti apa yang akan jenengan capai pada sesi coaching 2 ini, Bu Endang? Terima kasih kepada Bu Indah. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan yang kompetensi intinya. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Rahmi. Ya. Oke, sebelumnya saya mau bertanya juga, ini kira-kira topiknya apa ini yang akan dibahas? Topiknya itu Bu, saya memiliki anak atau siswa didik di kelas 5 itu yang kurang rasa percaya diri atau rasa percaya dirinya itu lebih rendah atau kurang dibanding dengan teman-temannya, seperti itu Bu. Oh gitu ya. Mungkin bisa kita mulai saja ya, Bu Rahayu dan Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Maaf Bu Indah, ini saya mau mengganggu waktunya Bu Indah. Iya Bu, tidak apa-apa. Monggo Bu Yayu, ada apa ya Bu Yayu? Nggih? Begini Bu Indah, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya ini yang berkaitan dengan siswa saya di kelas 5. Seperti itu Bu Indah. Oh iya Bu Rahayu, silakan. Ada masalah apa nggih? Monggo mau diceritakan. Begini Bu Indah, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya ini yang berkaitan dengan siswa saya di kelas 5. Seperti itu Bu Indah. Oh iya Bu Rahayu, silakan. Ada masalah apa nggih? Monggo mau diceritakan Bu Yayu. Nih, seperti ini Bu Indah, saya itu mempunyai siswa laki-laki di kelas 5. Anak tersebut itu cenderung pemalu, pendiam, susah bergaul,